Sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang, dan kini kita dihadapkan pada sebuah kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi sekolah, guru, dan siswa untuk berinovasi. Kebijakan Merdeka Belajar hadir sebagai langkah nyata untuk mewujudkan pendidikan yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada siswa. Di Kabupaten Tulangbong Barat, penerapan Merdeka Belajar membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. SMP Negeri 17 Tulangbong Barat merupakan sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka selama 3 tahun. Kurikulum ini dirancang sederhana, esensial, fleksibel, dan relevan. Di kelas 9 SMP, mata pelajaran IPA, rangkaian listrik, dan hukum Ohm diharapkan memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan relevan. Pembelajaran diharapkan memberikan kesempatan peserta didik untuk berpikir kritis, berbasis STEM, kreatif, inovatif, serta kolaboratif. Namun keadaan sekolah SMP Negeri 17 Tulangbong Barat yang mempunyai ruang lab IPA namun kurang memadai alat kit untuk praktik listrikan, sehingga peserta didik kesulitan memahami materi listrik. Hal ini menyebabkan kurangnya semangat dan ketidaktertarikan mereka dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Dewi Khairunisa, guru IPA di SMP Negeri 17 Tulangbong Barat. Guru yang baik adalah mereka yang mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan realitas kehidupan peserta didik, memperhatikan kodrat dan zaman peserta didik. Selain itu, guru harus memahami keberagaman peserta didik dengan menyediakan konten materi yang sesuai dengan keberagaman peserta didik, serta memanfaatkan teknologi. Dengan begitu, pembelajaran di kelas makin bermakna. Hal yang pertama dilakukan adalah saya melakukan asesmen diagnostik awal, yaitu asesmen kognitif. Hasilnya menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian siswa memiliki pemahaman yang baik tentang materi listrik, sementara yang lain hanya memahami sebagian atau bahkan belum memahami konsep dasar. Beragamnya gaya belajar siswa juga dilihat dari data di awal semester sebelumnya melalui grup bimbingan konseling. Hasil menunjukkan bahwa gaya belajar siswa yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Hal ini menambah tantangan bagi guru untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Meskipun idealnya siswa dapat belajar langsung dalam laboratorium, namun karena keterbatasan kit fisika membuat hal ini sulit dilakukan, dan guru harus berinovasi untuk mengatasi kesenjangan ini. Tujuan praktik baik ini adalah untuk mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan belajar dan profil pelajar Pancasila peserta didik dapat terwujud. Untuk mengatasi tantangan pembelajaran terkait materi listrik, langkah awal yang diambil adalah menindaklanjuti hasil asesmen awal dengan memetakan gaya belajar dan kesiapan belajar siswa. Berdasarkan hasil ini, siswa kemudian dikelompokkan secara efektif, memastikan setiap kelompok terdiri dari siswa dengan gaya belajar dan pemahaman yang beragam. Pengelompokan heterogen ini bertujuan untuk mendukung kolaborasi antar siswa sehingga siswa dapat saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Sinyentrik adalah aplikasi Android yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang listrik, khususnya terkait rangkaian listrik dan hambatan listrik. Proses pembuatan aplikasi dimulai dengan desain yang menarik dengan menggunakan Canva for Education untuk mendesain elemen-elemennya. Kemudian aplikasi dibuat dengan aplikasi Articulate Storyline dengan lisensi resmi yang memungkinkan penambahan simulasi virtual laboratorium, audio, penjelasan, dan aktivitas interaktif yang mendukung pembelajaran interaktif. Untuk memastikan kelancaran, guru berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga wali kelas untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari pendekatan baru ini, serta bagaimana aplikasi Sinyentrik ini dalam membantu siswa belajar dengan lebih efektif. Selamat pagi, selamat siang. Cluenya apa?
Selamat, ada kata-kata selamat. Sebelum memulai pembelajaran, penting dilakukan oleh seorang guru mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang dapat melatih diri untuk memahami dan mengelola emosi. Siapa yang ingat kemarin kita belajar mengenai apa? Listrik statis. Dan hari ini listrik dinamis. Jadi tujuan belajar kita hari ini anak-anak, yang pertama kalian nanti bisa menjelaskan komponen listrik. Ya, yang kedua menyebutkan macam-macam rangkaian listrik. Kemudian yang terakhir kalian bisa menyajikan hasil karya. Dia itu mengalami suatu permasalahan, lampu kamarnya, lampu thumbnail ya namanya ya. Nah, itu mengalami kerusakan, nanti kalian akan mendiskusikan caranya bagaimana untuk membuat lampu sederhana. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang nantinya akan kalian gunakan untuk memecahkan masalah yang ada di video tadi ya. Untuk memahami, nanti Ibu bagikan media pembelajaran interaktif yang yaitu aplikasi Sinyentrik. Di pertemuan pertama, siswa diberikan konsep pemahaman dasar tentang rangkaian seri dan paralel serta hukum Ohm. Kemudian siswa mendesain sirkuit listrik dengan paper circuit. Untuk membuat paper circuit, guru mengganti kabel dengan isolasi konduktor. Selain unik, hal ini lebih memudahkan siswa untuk memahami materi rangkaian listrik. Peserta didik yang mengalami kesulitan merangkai dan menyalakan lampu, maka guru akan lebih berperan mendampingi peserta didik. Untuk siswa kategori paham, mereka boleh melanjutkan ke aktivitas selanjutnya, yaitu mempelajari mengenai soal-soal hukum Ohm. Mereka dapat mengakses Sinyentrik secara mandiri ataupun bersama dengan kelompoknya. Untuk alat dan bahannya sudah dibawa semua? Sudah. Setelah memahami konsep rangkaian listrik, seri dan paralel dan hukum Ohm, dan mendesain sirkuit di pertemuan pertama, peserta didik membuat proyek kartun sirkuit paper sesuai minat mereka dalam kelompok. Dan juga mereka melakukan simulasi virtual hukum Ohm. Aktivitas ini dapat mengakomodir gaya belajar peserta didik audio, visual, dan kinestetik. Semua siswa mendapatkan pengalaman yang sama tanpa ada aktivitas yang dikhususkan untuk anak tertentu. Setelah implementasi pembelajaran, evaluasi menunjukkan hasil yang menggembirakan. 24 dari 27 siswa memahami materi secara utuh. Peningkatan ini berkat metode interaktif kontekstual sirkuit sinyentrik. Motivasi, kreativitas, kolaborasi, serta kepercayaan diri mereka tampak meningkat saat pembelajaran. Refleksi ini menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila telah tercapai. Praktik baik sirkuit sinyentrik ini telah saya bagikan kepada rekan sejawat di komunitas belajar SMP Negeri 17 Tulang Bawang Barat. Selain itu juga, aplikasi Sinyentrik ini telah banyak diberikan umpan balik yang positif dari rekan-rekan pendidik Indonesia. Saya Ananda Rizky Fadila. Aplikasi Sinyentrik benar-benar asik, mudah dipahami dan tidak membosankan. Terima kasih Sinyentrik. Setelah coba aplikasi ini, jadi lebih jelas, seru, dan interaktif.